Teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini ada Trapula Lakoni yang masalahnya tidak mengeluarkan api pada outputnya ya. Oke, kita laga seperti ini. Gak ada mengeluarkan pada semua setelan ampere kontrolnya. Dan kita laga langsung pun tidak mengeluarkan api sama sekali ya. Oke, langsung saja kita bongkar. Ya, seperti ini dalamnya. Sangat kotor. Mungkin kita harus bersihkan dulu ya. Kita harus bersihkan. Dan biasanya ini kerusakannya terjadi pada kapasitor merah ya. Tuh, 4,7 mikro. Atau bisa terjadi pada resistor kapurnya. Ini bisa terjadi pada itu. Biasanya itu kalau lampu OC-nya hidup, itu pada transistor MOSFET yang rusak. Tapi ini tidak hidup. Nah, itu kalau hidup dia pada transistor MOSFET, tapi ini tidak hidup, berarti bukan transistor MOSFET yang rusak. Kemudian kita langsung saja setelah kita bersihkan, kita lepaskan soket trafo bawah, agak digoyang-goyang agar lebih mudah karena ini belum pernah dibongkar untuk bagian MOSFET soket itu. Kemudian kita lepas soket power ya. Itu soket power untuk rangkaian power ke papan atasnya. Kita lepas, kemudian soket MOSFET-nya kita lepas, kita goyang-goyang. Kemudian soket AC bawah untuk ke atas. Tuh, soket untuk AC ya, AC bawah ke atas. Tuh soket PLN. Soket AC lah ya. Tuh, dari bawah ke atas. Oke, setelah kita lepas keempat soket, kita kendori keempat baut ya yang mengikat untuk transistor MOSFET-nya ya. Untuk mengikat transistor MOSFET dan rangkaian papan atasnya. Oke, setelah kita kendori keempat baut, kemudian kita buka, kita goyang-goyangkan ya. Agak sulit memang. Kalau belum pernah dibongkar agak sulit. Kita goyang-goyangkan saja sambil ditarik ya, sambil ditarik. Goyang-goyangkan. Setelah lepas ada mikanya ya, ada keempat tuh mika. Tujuannya agar tidak terhubung ke pendinginnya. Jangan sampai hilang ya. Oke, kemudian setelah saya cek-cek ternyata tidak ada yang rusak pada kapasitor atau resistor. Ya, sepertinya ini rusak pada solderan yang retak ya, solderan bawah yang retak. Oke, langsung saja kita ukur nilainya, nilai resistornya 35 ohm. Ini 34 kurang akurat ya. Ini harusnya 35. Ya, mungkin multimeter yang rusak. Ini resistornya masih bagus ya. Karena saya sudah sebut tadi, tidak kerusakannya pada resistor dan kapasitor, ini kerusakannya pada pada solderan bawah yang retak. Kita ukur ada nilai 35 ohm. Keempat resistor saya ukur ada nilainya, itu ada 4 resistor kapur. Ternyata dia mengeluarkan nilai, berarti masih bagus resistornya. Dan kita bisa teman-teman lihat itu nilainya 35 ohm. Jadi kalau nggak ada nilai, berarti itu sudah rusak resistornya. Langsung saja ganti. Oke, kemudian kita cek kapasitor, kita buat pada selektor kapasitor ya. Itu ada multitesternya, ada pengukur kapasitor. Ya, kita ukur nilainya, ada nilai ya, tuh. Ini karena kurang akurat kapasitornya, biasanya 4,7 mikro nilainya pada kapasitor. Karena itu 475 kodenya, 4,7 mikro. Karena multimeternya kurang akurat. Tapi kalau kapasitor rusak, biasanya dia short, nggak mengeluarkan nilai sama sekali. Short dia. Tapi ini masih bagus ya kapasitornya. Dan pada resistor gate-nya ya, untuk transistor MOSFET-nya, untuk ke kaki gate masih bagus resistornya. Sudah saya cek tadi juga sekalian. Dan kita lepas saja langsung ya. Untuk PCB bagian bawah kita lepas soket ground-nya, itu pembagi ground dari bawah ke atas. Kita lepas saja, kemudian kita lepas soket relay. Kita lepas saja, kita cabut seperti ini. Agar teman-teman lebih mudah pemasangannya, kita lepas langsung bagian bawah saja. Kita lepas. Oke, setelah itu, setelah kita lepas soket tadi, kemudian kita kendori baut yang mengikat untuk sensor suhunya itu. Langsung saja kita lepas seperti ini agar tidak lepas soketnya. Lebih mudah seperti ini. Kemudian kita lepas ada 2 kabel ya. Untuk sensor, untuk ampere kontrolnya, sensor ampere kontrol ada positif dan negatif. Kabelnya warna hitam negatif, warna merah positif. Dan kemudian ada 4 baut di bagian bawah, kita lepaskan saja. Kita kendori. Ya, langsung saja kita angkat seperti ini. Oke, kita cek dulu yang mana yang rusak solderannya. Ya, rusak adalah bagian groundnya itu. Ini soldernya sudah retak. Ini bagian ground negatifnya. Kalau bagian positifnya masih bagus. Mungkin teman-teman ada kerusakannya pada bagian positifnya, bisa teman-teman solder ulang juga. Ini bagian ground yang rusak. Dan ini menggunakan solder minimal 80 watt ya, agar lebih matang. Kalau bisa 100 watt. Kalau 60 watt atau 40 watt itu kurang matang nanti. Jadi gunakan solder 80 watt atau 100 watt. Ini saya gunakan ya, sama kali ya, saya gunakan 2 solder, satu 40 watt, satu 60 watt. Jadi totalnya 100 watt ya. Ini merek Deco juga.
dua-duanya. Langsung saja kita solder seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Terus soldernya langsung matang karena menggunakan 100 watt ya, walaupun solderannya 2 digabung jadi 100 watt, tapi solderan langsung matang tuh, bisa teman-teman lihat ya, langsung matang deh. Dan seperti itu ya tadi ya, bisa teman-teman gunakan 2 solder ya, bisa 40 watt sama 60 watt jadi 100 watt. Cara mengakali seperti itu ya. Penampakannya seperti sinilah setelah saya solder ya, lumayan rapi ya karena dia langsung matang, jadi lumayan rapi. Oke, langsung saja kita pasang. Ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, ada 2 kabel ya pada ampere kontrol, ada yang negatif ada positif. Ini jangan salah pasang ya. Untuk negatif dia warna hitam, untuk positif warna merah. Itu ada dudukan kakinya ya, jadi yang salah pasang, jangan yang ke negatif ke positif, positif ke negatif, nanti jadi nggak main sensornya. Itu sensornya, jadi yang salah pasang. Bisa teman-teman lihat ya, teman-teman hafal. Kemudian langsung saja kita pasang soket AC ya, soket dari PLN. Itu soket dari PLN itu ada saklar, ada 4 pin yang PLN di bagian bawah kedua soketnya. Kemudian untuk yang ke rangkaian itu bagian atas, ini saklarnya, untuk saklar. Bisa teman-teman pasang seperti ini. Jadi jangan salah pasang ya. Untuk PLN bagian bawah, dua-duanya bagian bawah. Untuk yang ke rangkaian dua-duanya di bagian atas. Itu untuk saklar. Oke, kemudian langsung saja kita tes. Setelah kita pasang semua soketnya, kita tes. Kita hidupkan trapolasnya, kemudian kita coba tes ya. Tadi tidak mengeluarkan api sama sekali. Ini kita coba tes ya, tes saja ya, karena saya kurang ahli juga memang dalam mengelas. Ya, sudah keluar ya, apinya pada output. Jadi hanya masalahnya pada solder yang retak tadi ya. Nih, setelah kita solder ulang tuh sudah ada mengeluarkan api ya. Sudah mengeluarkan api. Dan apinya juga cukup besar ya, walaupun nggak saya sorot ya. Mohon maaf ya, nggak saya sorot pula pas saat mengelasnya, karena kameranya kurang sorot ke ini, ke objek pengelasan. Ya, sekedar saja mengelasnya. Oke, seperti itulah ya, sudah bagus ya, sudah mantap hasilnya. Oke, kita matikan. Ya, seperti itulah, sekian ya teman-teman ya, YouTube channel saya ini tutorial. Jikalau ada teman-teman yang kurang paham, bisa tanya di kolom komentar. Mohon maaf jika video saya kurang akurat ya. Terima kasih teman-teman telah menonton YouTube channel saya.